Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Asisten Bidang Digital Library, Pak Siwi, kemudian yang kami hormati juga Bu Tati dan rekan-rekan dari Sekolah Bisnis IPB. Mungkin karena ini wah ini teman saya nih hadir nih. Alhamdulillah nih. Sini Mbak Lisa, mana yang lain? Oh, nggak tahu ya. Ini teman satu kelas saya nih di E95 tapi karena apa namanya? em, mungkin waktunya banyak lebih longgar pagi ya Mbak Lisa ya. Jadi pindah ke R74 ya. Baik, selamat datang juga eh, teman-teman mahasiswa pasca sarjana Sekolah Bisnis. Baik, karena ini kebetulan kegiatan mentoring kelas perdana, mungkin ada yang belum pernah ikut ya, ada yang Mbaknya sudah pernah ikut, belum ya? Dan kami biasanya itu sudah 1 tahun lebih, itu kami memang ini aktivitas sepanjang tahun. Jadi untuk mengakomodir teman-teman sivitas ya, baik terutamanya mahasiswa, kemudian ada Bapak Ibu dosen, kemudian juga teman-teman tendik ya untuk eh, belajar bersama terkait dengan bagaimana pemanfaatan e-resource yang dilanggan IPB, kemudian bagaimana cara penelusuran dalam rangka penyusunan karya ilmiah, kemudian juga bisa belajar tentang Fast Viewer, kemudian AI. Jadi program sepanjang tahun ini kita laksanakan sejak mulai tahun 2024 dan alhamdulillah animonya sangat besar. Jadi apa namanya? Kami laksanakan di Dramaga biasanya dan pesertanya banyak sekali sampai kadang ini ya overload gitu ya. Padahal kapasitas ruangan kita juga terbatas ya lah. Dan karena kami lihat juga kebetulan saya juga kuliah di sini, jadi saya melihat teman-teman saya kok kayaknya kalau mau ikut ya kepingin ikut tapi karena jarak mungkin ya di Dramaga jauh, jadi kami coba untuk berdiskusi dengan tim sekolah bisnis untuk melaksanakan di sini untuk mengakomodir teman-teman yang memang membutuhkan informasi apalagi mentoring ya terkait dengan apa namanya apalagi ketika sedang proses tesis kemudian disertasi ya mungkin sangat butuh dan mungkin ada banyak sekali hal-hal yang mungkin teman-teman mahasiswa belum tahu bagaimana sih tips and trick untuk apa penelusuran kemudian akses e-resource yang dilakukan oleh IPB dan di sini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah senior yaitu tim pustakawan ya Madya dari dan Muda nih dari Perpustakaan Pusat IPB yang nanti akan memberikan materi kepada teman-teman sekalian dan di sini ada Bu Irma Elvina SOS MP, kemudian ada Bu Widiati Kania SOS MP, kemudian ada Pak Abidin kita perkenalkan dan ini juga berkat dukungan dari tim sekolah bisnis yaitu Bu Tati ya. Terima kasih Bu Tati dan teman-teman sekalian dari sekolah bisnis yang sudah memfasilitasi untuk acara mentoring ini. Baik, kita mulai saja kegiatan mentoring pada pagi hari ini. Silakan Bu Irma untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi efektif dalam penelusuran informasi ilmiah. Mungkin nama saya udah di sini ya, jadi kalau misalnya mau menghubungi silakan sini. Jadi saya bekerja di Perpustakaan PB sebagai pustakawan madya. Kemudian kita mulai dari sini. Jadi sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan itu apa? Jadi mungkin teman-teman semua, saya bilang teman ya, kan kayaknya sebaya sama saya semua ya. Jadi kita mulai mungkin dari buku. Jadi mungkin ini adalah 6 koleksi yang umum ditemukan di perpustakaan. Jadi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama nomor 4 sudah umum. Nah sekarang ada tambahannya lagi yang online database. Jadi dengan adanya era digital, nah online database ini berkembang karena bisa diakses dari mana saja ya, tidak ada batas. Kemudian eh, penelusurannya cukup mudah gitu. Kita hanya cukup duduk di depan layar monitor, lalu kita dapat beberapa artikel. Nah, kemudian ada namanya koleksi reference. Jadi yang bersifat merujuk ya.
Mungkin bisa dibaca ininya. Nah, ini eh, kalau mungkin adik-adik semua kalau mengakses biasanya kan nyarinya dari ini adalah yang ada di IPB. Jadi kita ada OPAK. OPAK itu Online Public Access Catalog. Jadi katalog yang ada di perpustakaan dan kemudian OPAK itu juga bisa diakses melalui webnya perpustakaan dengan alamat lib.ipb.ac.id. Nah, ini ada nanti katalog online ya. Kemudian ada repositori. Nah, repositori ini adalah koleksi ilmiah karya ilmiah mahasiswa dari S1, S2, S3 dan laporan penelitian dosen, kemudian ada jurnal. Jadi mungkin sudah ada yang pernah akses ya semua ini. Jadi ini hanya sekedar merefresh saja. Nah, ini kalau mau menghubungi perpus, ini perpus pusat ya, bukan perpus SB. Jadi silakan. Jadi kita sudah ada apa? Udah lengkap. Yang belum itu TikTok ya, belum ada kita ya, belum punya TikTok. Nah, nanti mungkin kedepannya punya TikTok. Jadi silakan saja salah satu ini. Kalau bisa ini ya, sekarang kan yang ngetop apa IG ya. Jadi mungkin untuk tahu informasi mengenai perpustakaan bisa buka IG perpustakaan. Jadi ini apa? Jadi followernya. Nah, ini adalah layanan tersedia di perpustakaan. Jadi yang 1 dan 2 itu mungkin udah umum ya. Nah, kita sekarang ada pengecekan indeks similarity. Nah, biasanya mahasiswa SB kalau nggak salah udah diwajibkan sekarang ya untuk ngecek tesnya dicek. Nah, itu kita menyediakan layanan ini, kemudian layanan literasi. Layanan literasi itu seperti ini. Jadi penyampaian materi. Nah, ini kalau mau mendapatkan layanan kita bisa kirim ke sini. Jadi bisa lewat email, bisa lewat help center IPB. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi sumber informasi. Jadi ini yang tersedia nih. Nah, ini adalah sumber informasi primer. Jadi biasanya Bapak dan adik-adik semua kalau referensinya biasanya diminta apa? Sumber primer. Karena ini adalah sumber primer. Jadi paten, kemudian makalah pertemuan. Jadi sumber primer itu artinya sumber yang merupakan karya orisinil. Kemudian ada lagi sumber sekunder. Jadi pencatatan dari sumber primer. Ini biasanya bersih daftar buku dan ini sebenarnya untuk membantu kita biasanya dikelompokkan misalnya kayak daftar buku berisi tentang Indonesia. Nah, itu isinya tentang Indonesia. Kemudian ada namanya tersier. Nah, ini biasanya tersier itu umumnya masuk koleksi referen karena bersifat merujuk. Jadi dikumpulin tuh semua ya. Nah, jadi almanak, bibliografi mungkin adik-adik semua sudah tahu contoh-contohnya. Kemudian kita mulai dari ini, Grey Literatur. Nah, ini koleksi yang kadang-kadang sulit didapatkan karena memang terbatas. Apalagi sekarang sumber-sumber seperti ini kan biasanya dari kementerian atau lembaga penelitian dan biasanya mereka menerbitkan tapi tidak disebarluaskan. Jadi kalau kita mau mesti datang ke perpustakaan atau unit itu untuk mendapatkan laporannya. Nah, ini sarana penelusuran yang ada di perpustakaan, ya kita skip aja. Nah, ini kita masuk mulai penelusuran literatur. Nah, sekarang kebanyakan dari kita kan senangnya apa? Kalau masuk udah males membaca buku. Saya yakin pasti, apalagi yang milenial ya, pasti udah males buka buku. Ya kan? Jadi saya kadang-kadang ini banget, sumringah banget kalau lihat di kereta ada yang milenial, ada yang masih baca buku. Dan katanya kalau baca buku itu lebih mencerdaskan daripada baca yang ada di gadget. Ya. Nah, kenapa fungsi penelusuran itu penting? Terutama bagi yang mau melakukan penelitian. Jadi kan perlu pembanding ya. Misalnya sudah punya topik. Misalnya topiknya apa nih? Misalnya ada punya topik apa? Lagi menulis kan? Topiknya apa? Nah, sosial media campaign. Artinya kan kita membandingkan. Jadi jangan supaya penelitian kita itu tidak sama dengan punya orang. Jadi sayang kan kalau penelitiannya sama, hasilnya juga mungkin yang nggak jauh beda. Jadi nggak ada percuma juga melakukan sesuatu yang memang sudah diteliti orang. Itu menggunanya penelusuran. Jadi kita dari sosial campaign ya, sosial media campaign. Jadi kampanye menggunakan media sosial. Nah seperti itu. Jadinya kan kita bisa lihat itu dengan searching dengan tadi misalnya sosial
media sosial atau apa, keywordnya tinggal kita ini. Apalagi kalau yang melakukan penelitian pasti tahu keywordnya apa aja sih yang cocok, dan tinggal dicari. Kemudian memilih desain. Jadi mungkin kita bisa lihat orang lain menelitinya menggunakan desain dan metodologinya seperti apa. Mungkin ada yang cocok sama kita atau kita kembangkan dengan metode lain. Kemudian itu seperti saya bilang tadi, menghindari pengulangan penelitian. Nah ini jadi keberhasilan penelusuran itu seperti ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, butuh kecermatan, ketepatan dalam menggunakan prosedur. Jadi kita harus bisa menganalisis dengan benar keyword yang kita inginkan. Jadi dapatnya nanti artikelnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini kita nggak terlalu ini. Nah ini mungkin yang harus diperhatikan. Biasanya kalau nelusur pakai apa? Pakai keyword ya. Nah sebetulnya keyword itu hanya salah satu. Bisa juga kita pakai tajuk subjek. Mungkin pernah pernah masuk ke Google kan? Nah biasanya kan dia sudah ada subjek. Cuman kalau di Google tuh sesuatu yang pernah diketikkan oleh kita atau oleh orang yang yang di-list oleh Google. Nah, itu salah satu jenis tajuk subjek, tapi ada tajuk subjek yang lebih ilmiah lagi. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang yang profesional berkeahlian khusus. Nah, biasanya itu pustakawan. Jadi misalnya dari bisnis itu turunannya apa? Misalnya awal mulanya kan pasti dari ekonomi ya. Bisnis. Nah, bisnis itu apa? Bisnis UMKM dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari tajuk subjek. Jadi pengelompokan lebih kecil. Nah, kalau tesaurus itu sudah ada pakemnya. Jadi memang sudah diterbitkan. Jadi misalnya gini, yang saya tahu yang terkenal itu adalah FAO tesaurus. Jadi terbitan FAO. Jadi itu tuh istilah mengenai FAO kan food agriculture ya. Jadi istilah mengenai food dan agriculture itu diturunin. Misalnya semacam ini loh, kalau film terus apa lagi tuh kalau bahasa ini family dan sebagainya. Jadi ada turunannya tuh. Nanti ketemu. Nah, itu biasanya kalau pakai tesaurus itu pasti ketemunya benar. Karena sudah ada pemeringkatan berdasarkan ilmiah itu. Kemudian ada sintaks. Nah, kalau sintaks ada yang ngerti nggak sintaks? Yang biasanya itu loh, biasanya orang komputer ngerti ya, sintaks. Nah, itu kayak gitu. Jadi memadu-madankan itu. Kemudian strategi. Nah, strategi itu yang saya akan ajarkan. Nah, ini kata kunci. Jadi mungkin kita tinggal melihat aja kata kunci. Cuman kata kunci ini kalau kita tidak tahu triknya, itu akan banyak. Salah satu contoh kalau kita masukkan kata padi misalnya di Google, itu yang keluar berapa juta? Banyak kan? Udah gitu nggak semuanya mengenai padi. Ada padi kafe, ada apa lagi? Grup musik padi, apa lagi? Macam-macam kan? Pokoknya padi aja. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kita akhirnya terlalu lama melakukan penelusuran. Jadi habis waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, ini kita pakai tajuk subjek. Contohnya nih, Library of Congress subject heading, kemudian medical subject. Kalau yang bisnis saya belum tahu ya, belum dengar. Tapi yang Library of Congress ini multi subjek dia. Kan Library of Congress itu punya koleksi hampir 500 judul, 500 juta ya eksemplar judul. Jadi dia sudah menggunakan subjeknya sendiri, dia punya subjek sendiri. Nah, kemudian ini tesaurus. Jadi mungkin kalau yang bisnis mungkin bisa pakai yang ini nih. Yang UNESCO. Kemudian kita langsung lagi ini sintak. Nah, ini yang disebut sintak. Sintak itu simbol. Kayak apa? Dolar, bintang. Udah nyobain belum menelusur pakai dolar, bintang gitu? Tidak menghasilkan uang ya, dolar. Dolar, terus ada dolar, bintang, kemudian pagar. Nah, seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ada juga, pakai N. Jadi ada dua kata digabungkan. Tapi sekarang Google itu kayak kalau nelusur di Google kan selalu kalimat nggak ada masalah lagi. Tapi ternyata tetap kalau kita mau lebih spesifik tetap perlu pakai ini, pakai N. Misalnya kita mau nyari simulasi digital.
nanti simulasinya keluar, digitalnya keluar, ya kan? Jadi banyak, makanya sampai berjuta-juta. Nah, kita bisa juga pakai ini OR. Kalau tadi kan simulasi dan digital, jadi kita hanya nyari simulasi dan digital. Kalau OR itu simulasi atau digital, jadi simulasi juga, digital juga. Kalau nggak pakai ini, keluarnya banyak. Kalau ini memang lebih banyak dari N, ya kan? Simulasi itu kan tidak hanya digital, pasti simulasi yang lain. Tuh bisa juga pakai ini. Nah, N tadi sebetulnya bisa diganti sama ini, plus. Jadi bisa pakai N, bisa pakai plus. Nah, kalau plus itu kan berarti sintak. Kemudian kita bisa pakai juga ini. Kita pakai strateginya. Bisa lewat aja ya. Nah, kita biasanya nyari itu kan dari sini ya. Pengarang, judul, topik. Ini pintu akses yang umum. Walaupun ada juga yang nyari metodologinya dan sebagainya ya. Nah, kemudian, nah ini salah satunya contoh. Misalnya kita harus memperhatikan gini, kalau nggak ketemu, misalnya mouse, ternyata mice, tooth jadi teeth. Ya, terus kalau color, kan ejaan Inggris sama ejaan Amerika kan beda ya. Kalau Inggris ada U-nya, kalau Amerika color doang. Sama seperti ini. Ini kecil-kecil gini sebetulnya ini berpengaruh juga. Atau misalnya akronim. Nah, ada beberapa akronim yang sudah umum, misalnya CPU, apa CSR, MT dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga istilah khas. Kalau di luar negeri kan semua yang kita kan disertasi di luar negeri itu disertasi itu semua disebutnya tesis, ya kan? Kalau di kita kan ada skripsi, disertasi, tesis. Luar negeri kadang-kadang nggak, terutama di Inggris ya. Nah, kemudian nah ini yang sebut saya tadi yang bintang itu truncation. Gunanya apa? Karena kan kita mungkin kayak gini nih, diabetes. Kenapa kita kasih diabetes pakai bintang? Karena kan mungkin kemungkinan hasilnya apa yang diabetes ketemu, diabetik ketemu, diabetiks. Kemudian yang pokoknya yang berkaitan dengan diabetes itu ketemu. Kalau kita tidak pakai bintang itu mungkin nggak ketemu tuh, kan diabetes banyak. Kemudian bisa juga pakai wildcard. Jadi apa? Sesuatu yang ada di tengah. Jadi adanya di tengah. Kan kalau truncation belakang ini di tengah. Misalnya warm, bisa jadi woman, jadi ada tanda-tanda bisa. Jadi artinya bisa woman, bisa woman. Nah, terus ini kita bisa pakai nesting. Ini artinya pakai plus, minus dan atau pakai dalam tanda kurung. Jadi misalnya gini, virus komputer. Jadi virus, kita nyarinya virus komputer, tapi kita bukan nyarinya yang Trojan, nyari yang lain gitu. Atau bisa juga virus and computer not Trojan. Cuman kan terlalu panjang ya nulisnya. Jadi lebih pendek pakai itu tuh virus, komputer, terus strip Trojan. Atau langsung pakai exact search. Biasanya sebut frasa. Misalnya satu kalimat ya, obat herbal. Kan kalau obat dengan herbal kan bisa berdiri sendiri. Tapi kalau obat herbal di dalam tanda kutip itu ya obat herbal aja yang ketemu. Nah ini mungkin ini contoh aja ya. Sebetulnya kuncinya dari sini, dari boolean operator. Jadi mungkin kayaknya udah pada pintar ya boolean operatornya ya, pelajaran aljabarnya. Udah lulus kan? Udah sampai mahasiswa. Jadi mungkin saya lewat ya. Jadi itu tadi boolean operator itu untuk sebetulnya untuk menerjemahkan yang tadi itu. Misalnya air quality or air pollution. Jadi kita nyari air quality or air pollution. Atau indikator or index. Berarti indikator atau indeks dikeluarkan. Indeks sama indikator sebetulnya kan hampir mirip. Nah ini. Jadi ini sama seperti yang tadi sebetulnya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung ya, supaya nggak lupa. Sampai sini ada yang tanyain? Enggak, belum. Nah ini tadi. Nah, jadi kalau misalnya mau nyari ini, tadi kan ada listen, ormos, ormoses. Nah, ini yang paling umum tuh yang tengah itu tuh. Berarti itu semuanya ada tuh. Jadi indikator, indeks, berkaitan listen, listens, mos, ormoses sama air quality. Berarti itu yang ini nih. Nah, yang ini nih.
Oh, nggak bisa. Nah, sekarang kita masuk ke webnya Perpus. Ini adik yang di sini udah pernah masuk webnya Perpus? Coba masuk ke webnya Perpus, banyak informasi di situ. Kalau mau masuk apa mencari e-resources kita, pintunya dari sini. Kalau kalau masuk ke webnya Perpus kan berarti nggak usah jauh-jauh datang ke kampus, informasinya udah ada di sini. Termasuk yang tadi tuh pengecekan industri ya. Nah, ini adalah jurnal, online jurnal dan e-book yang dilanggan IPB. Jadi kita full itu Scopus, Access Medicine, Science Direct ya. Kalau Scopus itu database metadata, kalau Access Medicine dari Major Hill ini lebih untuk kedokteran ya, medis. Nah, kalau yang Science Direct memang banyak subjeknya ya, tapi yang kita langgan adalah agricultural. Kalau KB ini e-book, kalau Cambridge itu e-book tapi lebih menitik beratkan multi subjek. Kalau EBSCO e-book itu multi subjek juga. Wiley sama, kalau Emerald itu kalau nggak salah pendidikan ya. Kita juga ada yang micro education, lalu ada kubuku. Jadi kubuku ini kayak apa ya, perpustakaan dalam di HP. Kemudian ada ProQuest. Kalau ProQuest mungkin udah tahu ya, sudah pakai di sini. Nah, ini adalah webnya kita. Jadi saya sarankan kalau mengakses dari jaringan IPB itu kita tidak akan diminta login langsung masuk ke sini. Tapi kalau dari luar itu kita harus buat remote access namanya. Nanti di remote access nanti ada halaman bawah tuh nanti cari remote access. Yang penting punya email IPB karena akan link ke situ. Nah, usahakan selalu menggunakan advanced ketika menelusuri. Jadi jangan advance karena adik-adik sudah advance juga ya, sudah ini S2 ya. Nah, berarti sudah advance. Kalau S1 mungkin semi advance ya, masih advance. Tapi kalau udah S2 itu biasanya udah advance ya, penelusurannya pun harus sudah advance. Nah, ini adalah Scopus. Kita pakai kan kadang-kadang pakai Scopus. Ini kalau sudah bikin remote access di Science itu bisa buka Scopus. Langsung aja login dari rumah ya. Kalau dari jaringan di PB sih bisa akses ke semua bisa langsung akses tanpa menggunakan password. Nah, ini isinya Scopus nih. Jadi mungkin kalau Scopus itu lebih banyak yang pakai mahasiswa pasca sama dosen atau peneliti karena kan tujuannya untuk cari jurnal peer review, kemudian melihat sitasi, kemudian kualitas tulisan, kualitas jurnal dan kualitas penulis. Gitu. Dan isinya ini peer review jurnal. Nah, kalau buka Scopus, jadi kalau mencari artikel di Scopus sebetulnya bukan nggak bisa, tapi sebetulnya bukan fungsinya. Jadi kalau Scopus itu untuk menilai jurnal ya, jurnal pengarang, citasi. Nah, bisa dipakai ketika kalau misalnya kebetulan jurnalnya dilanggan itu langsung bisa diklik. Tapi kalau enggak ya enggak bisa. Kita cuma dapat abstraknya aja. Atau mungkin ada juga beberapa jurnal yang open access ya, kemudian ada conference ya, kemudian ada repository dan sebagainya. Nah, ini mah info tentang Scopus ya. Jadi Scopus itu dipakai untuk pemeringkatan jurnal, kualitas perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, ini ProQuest. Jadi mungkin sudah biasa pakai ProQuest ya. Sudah ini. Nah, ini adalah sumber informasi lain. Jadi kalau misalnya udah mentok di IPB nggak punya, kita bisa pakai IPUSNA. Ini diinstal menggunakan Play Store. Itu bukunya banyak. Hampir berapa? 500 judul. Bukanya pakai ini, pakai apa? Pakai HP. Kemudian kita juga bisa klik Indonesian OneSearch. Artinya setidaknya tahu kalau kita nyari, biasanya kan yang kayak laporan penelitian itu kan suka langka ya. Nah, kita masuknya ke Indonesia OneSearch akan tahu itu jurnal laporan penelitian itu adanya di mana. Setidaknya membantu kita kalau memang kita butuh, berarti ada misalnya di perpustakaan UNS atau di mana gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan Indonesia OneSearch searching aja. Nah, ini adalah beberapa open access. Jadi silakan
yang terkenal tuh ya DO aja ya, Directory Open Access Journal. Ini adalah sumber. Jadi kalau yang mau dapat gratis pakai ini, pakai kemudian ada DOAR yang untuk repositorinya, kemudian ada Wiley. Wiley juga ada open access-nya. Jadi semua online jurnal sebetulnya punya open access-nya. Cuman memang jumlahnya terbatas ya, tidak sebanyak yang yang berbayar. Nah, ini kalau memilih ini. Jadi gunakan kalau basic search itu yang kayak di Google itu basic search itu ya. Jadi biasanya satu search engine itu kemudian kita ketikkan, nah itu namanya basic search. Jadi kita mulainya dengan advanced search sekarang. Biasanya memang banyak, jadi karena akan lebih spesifik, misalnya pembatasan subjek, pembatasan tahun, atau pendekatan-pendekatan lainnya. Nah kemudian ini kalau kita mau sudah ketemu, ini kita harus perhatikan ini nih, perhatikan tujuan dari artikelnya ya, penulisan artikel itu kemudian siapa penulisnya, kemudian coveragenya, relevan apa enggak. Karena coverage itu kadang-kadang mungkin di Eropa cocok, di kita mungkin tidak. Metodenya bagus, tapi ternyata di Eropa mungkin enggak cocok sama kita. Seperti itu. Nah ini kemudian ada akurasi ya. Jadi referensinya gimana, terperinci apa enggak. Itu untuk mengakses ini ya, sumber informasi yang sudah kita butuhkan ya. Kemudian objektivitinya. Jadi terutama yang non ilmiah ya, misalnya kita sumbernya dari koran atau sumber-sumber yang .com biasanya tuh yang seperti itu. Itu harus kita waspadai. Nah ini untuk mengelolanya nanti kita akan ada kelas Mendeley sama Zotero. Jadi silakan. Jadi ini adalah beberapa pengelolaan hasil penelusuran ya. Reference manager yang terkenal. Kalau EndNote itu berbayar. Kalau kita pakai Mendeley itu setengah berbayar ya. Kalau Zotero yang benar-benar free. Nah sekarang kalau adik biasanya pakai apa? Mendeley. Sudah diharuskan. Udah pakai Mendeley. Nah ini juga bisa nih, kita bisa cari di sini yang Sinta. Kan kadang-kadang dosennya minta kalau sumber referensi harus dari minimal Sinta 1, Sinta 2 gitu kan. Kalau Sinta 4 apa 5 mungkin dianggap kualitasnya agak rendah gitu. Ini bisa ngeceknya di sini. Kemudian bisa juga ini. Nah ini kalau nggak ketemu juga kita bisa nyari yang di Perpunas. Ini lumayan banyak sumbernya. Cuman kita harus ini dulu, harus berlangganan. Jadi misalnya kita nih neliti. Nah neliti itu kan hasil karya dari semacam NGO ya, tapi hasilnya bagus-bagus. Mungkin kita tidak susah dapat ya, karena itu kan laporan penelitian biasanya ya. Nah itu kita bisa ambil dari ini. Kemudian ada sketchbook, kemudian ada LexisNexis, KB dan sebagainya. Ini agak lebih banyak. Kemudian kalau kita mau cari video-video tuh ada namanya Alexander Street, isinya video mengenai pembelajaran. Nah ini nah ini harus ke sini dulu. Jadi daftar anggota aja di sini. Daftar anggotanya online, kan koleksinya online, daftarnya juga online, nggak harus ke sana. Nah ini IPUSNAS. Jadi silakan koleksinya banyak, terutama buku-buku textbooknya juga banyak. Ada yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Itu jadi nanti bacanya di sini, pakai ini. Jadi minjemnya di sini. Biasanya kalau udah 2 minggu hilang sendiri, harus pinjam lagi. Seperti itu. Silakan, ini aplikasinya bisa di-download di Play Store. Dan kita juga punya versi seperti itu, namanya Kubuku. Cuman memang bukunya belum terlalu banyak. Ya berapa ya, 200 judul kali ya Widya? Itu Kubuku, belum banyak. Nah ini beberapa search engine yang bisa digunakan untuk mendapatkan sumber informasi ilmiah. Nah ini, mungkin ini ya sudah biasa pakai Google Scholar maksudnya ya. Nah ini mungkin sudah pernah ada yang pakai, sudah tahu kan? Nah kemudian ada juga ini, Eric. Nah ini Eric ini basisnya ilmu pendidikan, tapi sebetulnya ada beberapa hal kan pendidikan, sekarang kan ilmu kan nggak hanya pendidikan, jadi satu ilmu bisa berkait dengan bidang lain. Jadi kayak pendidikan bisa ke manajemen, bisa ke bisnis dan sebagainya. Ini adalah salah satunya.
Jadi cukup ini. Nah, ini kan ada advanced tuh ya. Jadi kalau kita mau mau akses eh, thesaurus, jadi tadi bisa dari sini. Ini memang lebih enak. Jadi kata kalau kalau hasilnya ada katanya ada di thesaurus atau di collection, itu pasti ada di koleksi Erik ini. Cuman Erik ini ada yang bisa didapatkan gratis, ada yang kita harus menghubungi penerbitnya atau pengarangnya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini kalau mau nyari dataset, jadi kita butuh dataset mengenai misalnya apa ya? Eh, Perkembangan biasanya data scientist ini nih, perkembangan stok FC yang Indonesia. Nah, itu ada datasetnya. Nanti tinggal diolah. Ini masuknya nih namanya Elixir. Kemudian ada nih, kalau susah juga nih kita bisa masuknya ke Wolfram Alpha. Jadi tinggal tinggal lihat kira-kira kita adanya di mana tuh. Bisa diklik dari situ. Yang dibutuhkan kira-kira subjeknya kemana, atau kita bisa langsung isi di itu, di atas. Kemudian nah ini yang bagus itu ini, open knowledge. Jadi kita tinggal memasukkan satu kata kunci ya. Nanti hasilnya begini nih. Nah ini, tadi saya masukkan apa tuh? Nih, matematik. Nah, matematik itu akan keluar tuh, ada prestasi belajar matematik. Nanti ada ininya sumbernya. Nanti kalau open access itu berarti bisa diklik PDF-nya, dapat artikelnya. Jadi kalau mau bahasa Indonesia, ketikin di sininya bahasa Indonesia nih. Nah, di sininya pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris, kalau mau sumbernya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Yang diketik ini ya base ya, jadi all disiplin, jangan PubMed. PubMed itu berarti hanya ke life science aja. Nah, ini juga ada nih. Itu dapat juga nih artikel yang ada videonya. Jadi biasanya nih buat yang nge-lab ya, yang kayak biologi, yang perlu lab kan perlu ini tentang panduan tentang penggunaan bahan-bahan kimia dan peralatan laboratorium. Nah, kemudian ada ini. Ini saya sudah coba yang berkaitan dengan bisnis banyak di sini ya, ekonomik masuknya ya. Jadi kalau kita klik itu sebenarnya nih tanda segitiga itu diklik, nanti di bawah muncul ada ekonomi, ada bisnis, tinggal diklik nanti hasilnya ini akan beberapa subjek-subjek yang berkaitan dengan ekonomi. Nah ini ada tools, mungkin sudah ada yang pernah pakai yang mana ini? Kebanyakan memang berbayar, tapi yang Jenny ini free. Nah, Jenny ya, Jenny AI. Kemudian notebook juga katanya free. Kemudian kayak Space separuh free. Iya, Riset Rabbit juga separuh free. Nah ini semua bisa digunakan, tapi sekarang ada AI. Kalau ada AI, seminggu udah selesai tuh eh, tesis, ya. Jadi manfaatkan. Nah ini yang tadi nih ya. Selain yang tadi itu kita bisa gunakan Elicit. Tadi kan ada Elicit ya. Nah, ini gunanya untuk ini. Kemudian kita bisa juga pakai semantik scholar. Ini semua udah mengadaptasi AI. Jadi kita akan diarahkan. Nah ini AI. Bisa juga tadi riset Rabbit ini bagus juga. Kemudian set AI, set AI, kemudian OpenRead. OpenRead ini juga bagus. Kemudian nah ini sama. Jadi mereka juga walaupun bukan Google tetap mengadopsi ini. Jadi pakai Boolean logic boleh, kemudian pakai kata kunci dan sebagainya. Nah, ini ada lagi yang bagus nih, Science Open. Jadi sekalian nyari literatur, sekalian dibikinin itunya tuh, dibantuin untuk bikin, misalnya literatur itu mau dijadikan bahan untuk pendahuluan gitu. Dibantu sama dia. Tapi harus ini dulu, harus daftar dulu free ini.
Jadi bisa sekalian. Nah, terus nanti kalau misalnya kita mau kolaborasi, ternyata ada orang yang penelitiannya mirip. Nanti ada linknya ketemu sama dia. Nanti kita bisa berkonsultasi sama. Jadi nanti karya karya tesis atau karya tulis kita tuh akan lebih ini ya, lebih berbobot. Kemudian, nah ini ada sign open yang saya tadi bilang ya. Tuh. Ini mengadopsi AI, semua AI ya. Terus, nah, ntar ada lagi ini. Nah ini, kalau Science Open tuh bisa ini. Jadi kita bisa publikasi, dapat ini ya, artikel yang bagus, kemudian koleksinya sesuai topik, lalu kita bisa mengekspor ke ini, terserah kita mau pakai apa. Kan biasanya kan ada BibTeX, ada RIS, baru bisa dipindah ke Mendeley Zotero. Kemudian kita bisa juga lihat ini, kita bisa lihat almetriknya. Terus judul penelitian ini, berapa orang yang mengutip dan seberapa banyak penelitian ini sekarang pada saat ini tuh termanfaatkan. Nah, ini nih. Jadi silahkan menggunakan ini tadi ya, open. Lalu bisa juga ini SciSpace. SciSpace ini bisa digunakan sebagai ini bagian dari SLR. Jadi nanti udah kalau yang full kan yang full berbayar ya. Nah, yang berbayar itu langsung dibikinin itu tuh langsung. Walaupun yang free juga dibikinkan, cuman nggak bisa di ini, tidak bisa di download, hanya bisa kita lihat saja. Jadi kita bisa dapat ini ya fiturnya, kemudian bisa dapat artikelnya. Nah, nah ini pakai SciSpace. Sama seperti tadi Science Open. Jadi sekarang tuh zamannya eranya apa? Kolaborasi. Jadi nggak ada tuh yang soliter-soliter. Jadi sekarang kolaborasi. Nah, ini ada satu lagi. Ternyata kalau kita ketemu apa begitu searching, ternyata harus bayar ya. Itu bisa ini pakai Unpaywall. Nah, untuk sementara ini cuma bisa untuk yang pakai Chrome sama Mozilla. Saya belum tahu kalau yang pakai Safari itu. Safari yang ada yang pakai itu ya, ada yang pakai Safari. Belum tahu saya bisa apa enggak. Belum coba. Nah, jadi ini caranya gini nih. Nah, masuk ini ke unpaywall.org. Nanti gini klik. Nanti ada install. Terus nanti ada ini get extension. Nah, jadi sekarang tuh baru cuma di Firefox sama di Chrome. Nanti udah muncul tuh apa add extension. Nah, udah nanti hasilnya seperti ini nih. Nah, tinggal lihat itunya apa nih namanya tombol-tombolnya itu hasilnya apa. Tapi kita masuk dulu ke itunya ya, ke jurnalnya. Nah, ini. Jadi gratis ini. Nah, terutama kita bisa ini, kita bisa cek digital object identifier-nya ya. Untuk artikel kan sekarang semua artikel di internet pasti ada DOI-nya. Nah, kemudian cek repository. Nah, ini untungnya pakai Unpaywall. Jadi mungkin bisa langsung dimanfaatkan. Nah, ini subject gateway. Nah, ini kalau subject gateway itu kita nggak akan kemana-mana. Jadi kalau misalnya sudah berfokus pada apa? Pada eh, bisnis, jadi web itu akan isinya bisnis, searchingnya bisnis semua hasilnya. Jadi nggak kemana-mana kayak tadi, nggak kayak Google ya. Nah, ini beberapa subjek ini yang bisnis nih. Ada Econlit ya, ini hasilnya apa? Saya sudah coba masuk, ini bagus ini filenya, isinya. Kemudian ada Library of Congress, Business and Economic. Kemudian ada ADIAS. Ini yang berbasis ekonomi semuanya ya, yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Nah, ini untuk apa? Untuk ini, untuk tambahan info aja bagi adik-adik pencari informasi ya. Karena kan tidak semua yang dicari itu bisa diketemukan dengan mudah. Jadi perlu teknik dan usaha sendiri.
Nah, ini kalau yang mau beberapa website dokumen pemerintah. Nah, ini online database. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?